Syukran Pak Jalul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ثم تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya hormati para alim, para hujjaj, para tokoh masyarakat serta seluruh jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani rohani sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian Coffee Morning di pagi hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Dan tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya untuk senantiasa berada di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan siapapun itu yang berupaya dan berusaha untuk senantiasa untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk tertulis nama-nama kita ke dalam golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan satu kitab dari beberapa kitab-kitab syarah yang dikarang oleh ulama-ulama kita, syarah Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ada kurang lebih 22 syarah kitab untuk mensyarah kitab Imam An-Nawawi. Nah, salah satu di antaranya yang ada di hadapan kita yaitu kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini adalah syarah kitab Imam Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Husaini Al-Jurdani Al-Syafi'i Ad-Dimyati. Jadi dari gelaran di ujung nama kita mengetahui bahwasanya pengarang ini masih keturunan daripada Sayyidina Husain Al-Husaini Al-Jurdani, berasal dari Yordan, dan Asy-Syafi'i bermazhab Asy-Syafi'i. Kemudian Dimyati dari daerah yang bernama Dimyat. Beliau dilahirkan, tinggal besar dan wafat di kota Dimyat. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk muallif pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah dan juga syarah Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah ala hadiniyah wa alaikun salihah syawalillahi lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, karena biasanya kalau kajian ini pembacaan kitab ya kita membaca saja, membaca syarahnya seperti apa saya pilihkan langsung kepada hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani wal arba'un, hadis ke-42. Rahmatullahi taala ala ibni Adam. Rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap anak cucu Adam. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bana Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya bana Adam law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya bana Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Di hadis ini artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini merupakan hadis qudsi. Salah satu ciri hadis qudsi adalah qala Rasulullah kemudian qala Allah tabaraka wa taala. Ini ciri hadis qudsi. Ada Allah berfirman, Allah bersabda, Allah berkata ya. Tetapi didahului dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan hadis qudsi dengan Quran? Sebagaimana ulama hadis menjelaskan bahwasanya perbedaan hadis dengan Quran, Al-Quran seluruh riwayatnya mutawatir. Mutawatir dalam pengertian ilmu mustalah hadis, jumlah mutawatir itu minimal 40 ya, bahkan lebih. Kenapa 40 minimal? Ini merujuk kepada jumlah penulis wahyu. Jadi katibul wahyi, para penulis wahyu itu jumlahnya ada 40 yang diketuai oleh Zaid, sahabat Zaid radhiyallahu anhu. Mutawatir. Kalau Al-Quran riwayatnya mutawatir seluruhnya, tidak ada yang dhaif. Jadi riwayat Quran adalah mutawatir. Sedangkan hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang derajatnya di bawah itu lagi. Kalau Al-Quran seluruh redaksinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hadis qudsi adalah sebagaimana hadis yang lainnya, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Quran ataupun wahyu, dua-duanya wahyu, tetapi bedanya adalah Quran semuanya riwayatnya kemudian redaksinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Tetapi kalau hadis wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksi kata per katanya, kalimat per kalimat adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ke-42 ini merupakan hadis qudsi. Cirinya ada qala Allah taala atau biasanya juga qala tabaraka wa taala dan seterusnya, atau ruya an rabbih. Ini merupakan ciri-ciri daripada hadis qudsi. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ba'da zikril hadis as-sani wal arba'un, setelah menyebutkan hadis ke-42, fahadha akhiru ma qasadtuhu min bayanil ahadith allati jama'tu qawaidal Islam. Ini adalah hadis terakhir
dari hadis-hadis yang aku kumpulkan untuk menjelaskan kaidah-kaidah agama Islam. Wa tadammantu ma la yuhsa min anwa'il ulum. Wa tadammanat ma la yuhsa min anwa'il ulum, dan juga meliputi dari berbagai macam ilmu. Fil usul, ilmu usul fikih, ilmu dasar fikih, wal furu' dan cabang-cabangnya, wal adab dari sisi kesusastraan, wasairu wujuhil ahkam dan segenap hukum-hukum dalam agama Islam. Wa ha ana adhkuru baban mukhtasaran jiddan fi dhabti khafsil alfazha wa qad afradnaha fi dakhil martabatan liyalla yaghlut fi syai'in minha. Dan ini saya menyebutkan bab yang mukhtasar, itu artinya ringkas, yang ringkas sekali untuk menghindari ya bertele-tele dalam penjelasan. Yastaghni biha hafizha an muraja'ati ghairihi fi dhabtiha, agar orang-orang ingin menghafalkan 40 hadis ini secara dhabt, itu secara yakin, secara tepat ya, dapat menghafalnya. Biasanya kalau hadis itu dihafalkan dengan silsilatus sanadnya, mata rantai sanadnya, mulai dari pentakhrij hadis yang kita kenal dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan seterusnya, sampai kepada sahabat Nabi, sampai dengan Rasulullah SAW. Ini penghafal hadis. Jadi yang dikatakan ulama hadis, Imam Syafi'i katakan beliau hafal banyak ribuan hadis, maka hafal dengan sanad-sanadnya. Maka Imam Nawawi meringkas, beliau kumpulkan 40 hadis terkait dengan kaidah-kaidah agama, terkait dengan aqaid, fikih, hukum-hukum dan seterusnya, kemudian meringkasnya hanya pangkalnya saja, dari langsung kepada anis sahabah. Sehingga apa? Untuk memudahkan bagi para penghafalnya, ingin menghafalkan. Karena di awal kitab Imam Nawawi mengatakan man hafazu arba'ina hadisan min dinihi, barang siapa yang menghafalkan 40 hadis terkait dengan agamanya, maka kata Rasulullah akan dibangkitkan bersama para ulama dan para solehin. Dalam riwayat yang lainnya dianggap sebagai di jajaran kelompok ulama dan orang-orang soleh. Ini faedah hikmah bagi penghafal 40 hadis. Makanya kemudian Imam Nawawi mengarang kitab Arba'in hadisan, mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab yang kita kenal dengan Arba'in an-Nawawiyah. Seterusnya Asy-Syarh wal Bayan. Penjelasan mengenai hadis tadi, masuk ke dalam isinya. An Anas radhiyallahu anhu wa qad taqaddama al-kalamu alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dan sudah penjelasannya didahulu, berarti kitab syarah ini kelebihannya adalah pengarang kitab ini beliau menjelaskan biografi singkat dari perawi hadis dari kalangan sahabat. Jadi dikatakan an Anas radhiyallahu anhu wa taqaddamal kalam alaihi, sudah berlalu ataupun di bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai siapa itu Anas radhiyallahu anhu. Secara ringkasnya di bab yang lalu, Anas merupakan seorang sahabat yang mana ketika ibunya Islam maka Anas juga ikut masuk Islam. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibunya bernama Ummu Sulaim. Ketika hijrah kemudian menjumpai Rasulullah SAW, membawa Anas dan menyerahkan pada Rasulullah, ya Rasulullah,
aku serahkan Anas untuk menjadi pelayanmu. Dan ketika itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Jadi Anas bin Malik merupakan salah satu pelayan Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Dan yang masyhur dari riwayat Anas bin Malik adalah beliau mengatakan, selama aku berkhidmat Rasulullah SAW, belum pernah sedikit pun beliau berkata jangan lakukan ini, belum sedikit pun beliau berkata kamu lakukan itu. Atau ketika dia melakukan kesalahan, tidak pernah sedikit pun Rasulullah SAW memarahinya, memukul, bahkan membentaknya pun tidak pernah sama sekali. Anas bin Malik, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qala Allah Ta'ala ya bna Adam ya'lamu min dzalika annahu hadisun qudsiyun. Diketahui dari redaksi tersebut bahwasanya ini merupakan hadis qudsi. Wan nida'u fihi amun likulli man yata'atta nida'u. Dan seruan ini bersifat umum kepada setiap orang yang memenuhi panggilannya. Jadi ya bena Adam, wahai anak Adam, ini sifat panggilnya adalah umum bagi siapapun itu, baik muslim ataupun kafir, masuk ke dalam khitab daripada panggilan ini. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Yasihu an takuna ma masdariyatun tarafiyatun liqauli ghafartu wa yasiu an takuna syartiyah. Ini menjelaskan kaidah nahwiyah atau kaidah ilmu nahwu. Kalimat ini bisa menjadi masdariyah atau masdar, atau juga bisa menjadi syartiyah, ya. Wala kullin falu au fi warajautani lil hal, ya. Jadi juga bisa menjadi hal, penjelas keadaan, dengan kata-kata warajautani. Innaka, sunya engkau, ma da'autani, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, memohon kepadaku, kata Allah, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni engkau. Wal makna alal awal, pengertian pertamanya adalah anni ghafartu laka dzunubaka muddata du'aika fi hali rajaika iyaya. Maksud daripada kalimat tersebut yang pertama maknanya adalah aku, kata Allah, mengampuni engkau, mengampuni dosa-dosamu sepanjang doamu dalam keadaan engkau berharap kepadaku. Ini makna yang pertama. Wal makna al-tsani, sedangkan makna yang kedua maksudnya adalah innaka in da'autani ma'a rajaika iyaya ghafartu laka. Bahwasanya engkau, ketika engkau berdoa memohon kepadaku bersama harapanmu kepadaku, maka aku ampuni engkau. Apa perbedaan makna yang pertama dan kedua? Kalau yang pertama ini mensyaratkan muddah. Jadi dalam posisi keadaan berdoa, dan ketika berdoa tersebut dalam hal kita mengharap pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, maka selama belum turun tangannya dari berdoa, diampuni dosa-dosanya. Ini makna pertama. Sedangkan makna kedua ini lebih luas daripada itu. Jadi ketika berdoa kemudian selesai doa pun, selama dia perasaan harapan pada Allah Subhanahu, rasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala itu menyertainya, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ala ma kana minka, ai ma'a ma hasala minka minadz-dzunub al-katsirah,
fa'ala bima'na ma'a wa yasihu an takuna zaidah wa ma kana minka maf'ulun ghafartu. Kalimat ala ma kana minka di hadis yaitu maknanya terhadap apa yang telah engkau hasilkan dari dosa-dosa yang banyak. Maka ala di sini bermakna ma'a, bersama. Jadi ala makana, ma'a makana minka, apapun yang bersamamu dari dosa-dosa yang telah engkau hasilkan berupa dosa-dosa kesalahan yang banyak. Atau yasihu an takuna zaidah, atau bisa juga kalimat ini sebagai tambahan, kalimat tambahan dari sebagai maf'ul, objek dari kata ghafartu laka, aku telah ampuni kamu, dari kalimat sebelumnya. Wa yasihu an takuna bi ma'nal ba muta'alliqah bi qawlil ati wala ubali wal ma'na wala ubali bima kana minka. Atau boleh juga dia menjadi ba, huruf ba yang terhubung, yang terkait dengan kata setelahnya wala ubali, sehingga maknanya menjadi wala ubali bima kana minka, dan aku tidak peduli terhadap apa yang telah engkau hasilkan dari dosa-dosa yang banyak tadi. Wa yasihu an takuna ala babiha muta'alliqah bi mahdzufin wa taqdir ghafartu laka ghufranan mustamilan wa musta'liyan li sa'atihi ala ma kana minka. Atau boleh juga dia menjadi baknya itu terkait dengan kalimat yang mahzuf. Kalimat mahzuf itu dalam bahasa Arab ini kalimat yang dibuang tetapi secara maknanya tetap ada. Jadi kalimat itu semestinya kalau tidak mahzuf wala ubali ghafartu laka ghufranan. Jadi yang dimaksud adalah ghufranan, ampunan, mustamilan yang mencakupi, wa musta'liyan yang banyak, li sa'ati karena luasnya, ala ma kana minka terhadap apa-apa yang telah engkau hasilkan dari dosa-dosa. Wa qawluhu wala ubali ay wala akthara wala aktarithu bidzunubika wala yu'zamu alayya kathratuha. Kemudian dalam kalimat hadis redaksi seterusnya wala ubali, yakni maksudnya adalah aku tidak menganggap besar dosamu, atau tidak besar bagiku banyaknya dosamu. Jadi sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh ibnu Adam, anak cucu Adam, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah besar di sisinya. Karena rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi itu semuanya. Wa qad urida fil hadis, dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat, idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-raghbah, apabila salah satu di antara kalian berdoa maka hendaknya memperbesar ar-raghbah, harapan ya, untuk diterima doanya tersebut. Fa inna Allah Subhanahu wa taala la yata'azzamuhu syai'un, karena Allah Subhanahu wa taala tidak lebih besar daripadanya sesuatu apapun. Maka termasuk dosa-dosa di hadapan Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya kecil. Ai fal qalil wal katsir wal jalil wal haqir indahu sawa. Yakni maksudnya adalah sedikit banyak, yang mulia ataupun yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya sama saja, enggak ada perbedaannya. Li'annahu ta'ala la hajra 'alaihi fima yaf'aluh wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la mani' li tafaddulihi wa li'anna jaraimal 'ibadi fi janbin 'uzmati rahmati ka dzurratin saghirah bal aqallu minha.
Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak bisa ditandingi, dilebihi dari satu apapun. Ya. Termasuk hamba-hamba ini ibarat di hadapan Allah bagikan jaraim, bagaikan apa jaraim itu? Virus yang terkecil, bakteri, virus yang tidak bisa dilihat. Sehingga dari sisi dosa-dosa manusia Ibnu Adam dibandingkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti dzurrah, kadzurratin saghiratin, seperti butiran debu yang kecil, bahkan bal aqallu minha, bahkan lebih kecil daripadanya. Wa qad qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai', artinya kalau wasi'at kulla syai' berarti menutupi. Saking luasnya dia menutupi semua yang ada di semesta ini. Al-A'raf 156. Wa'lam anna ad-du'a bila wasitatin min khususiyati hadil ummah wa mal umam al-madiyah fakanu yadhhabuna ila anbiya'ihim liyas'alu lahum. Dan ketahuilah bahwasanya doa itu merupakan kekhususan umat ini. Apa kekhususannya? Umat ini atau umat Rasulullah berdoa tanpa perantara. Mereka bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan ummatul madiyah. Di sini dikatakan umat terdahulu jika mereka menginginkan sesuatu, mereka harus menghadap nabi mereka dulu.